Kalau flu tidak diobati, apa akibatnya? Kita sama-sama tahu, flu itu ada dua penyebabnya, yaitu infeksi bakteri dan infeksi virus. Kalau misalkan infeksi yang hanya flu saja tidak diobati, maka tentu saja akan menyebabkan komplikasi. Komplikasinya antara lain, salah satunya yang paling menyebabkan bahaya adalah pneumonia atau infeksi saluran napas bawah. Pneumonia dapat meningkatkan risiko kematian, betul. Tapi pneumonia juga dapat disembuhkan. Karena sakit pneumonia ini ada beberapa derajat loh, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, paling gampangnya kita melihat dari respiratory rate atau frekuensi napas seseorang yang terkena pneumonia, kemudian dari faktor resiko yaitu salah satunya adalah usia. Bila usia lebih dari 65 tahun, itu cenderung akan mengalami pneumonia yang berat, serta kesadaran pasien. Kalau pneumonia yang ringan tentu saja dong bisa kita obati dan pasiennya bisa rawat jalan. Tapi kalau pneumonia yang berat tentu saja itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi pasien tersebut harus diperiksa oleh dokter dan bila dokternya memang menyarankan untuk rawat maka harus dirawat inap. Gejala pneumonia itu yang paling dapat sering atau paling mudah kita temukan ya, biasanya batuk. Nah, batuk itu harus ada produksi dahaknya. Biasanya gejala batuk dahak pada pneumonia itu sekret atau dahaknya itu kental dan kehijauan atau kita sebut sebagai purulen. Nah, karena ada infeksi, karena pneumonia itu merupakan infeksi, jadi harus ada demam. Biasanya demamnya itu di atas 38. Kadang pada beberapa pasien pneumonia ada juga yang merasakan nyeri dada, kemudian sesak napas, bahkan sampai penurunan kesadaran. Dan dari pemeriksaan lab tentu saja, angka sel darah putihnya yang menandakan infeksi harus meningkat. Bisa juga menurun pada infeksi pneumonia yang diakibatkan oleh virus. Pencegahan pada pneumonia sangat gampang. Nah, yang paling gampang, paling mudah adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Paling gampangnya cuci tangan. Kita harus sering cuci tangan dalam kondisi apapun. Kemudian vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sudah direkomendasikan loh, terutama untuk usia lansia yang di atas 65 tahun. Nah, kalau kita nih sebagai usia yang 19 sampai 64 tahun, boleh atau tidak? Boleh. Dan direkomendasikan pada beberapa usia dewasa dengan kondisi khusus, misalnya pada usia dewasa yang memiliki diabetes, kemudian memiliki penyakit seperti asma, PPOK, dan pada usia dewasa yang sudah merokok. Oh, tentu saja resikonya itu hampir sama seperti kita merokok ya kalau untuk yang perokok pasif. Kita itu punya bulu atau silia mulai dari hidung sampai ke saluran napas di bagian bawah yang ada di paru-paru. Nah, asap rokok, asap udara bermotor itu merusak bulu-bulu yang mulai ada di hidung sampai ke paru-paru. Fungsinya bulu atau silia tersebut apa? Untuk mengusir si virus, si bakteri, kemudian asap-asap yang akan masuk ke paru-paru. Kalau misalkan sudah rusak, ya tidak ada yang mengusir dong, tidak ada yang menyapu. Jadi, virus, bakteri, asap-asapan tersebut gampang masuk ke saluran napas atas sampai ke saluran napas bawah. Itu bahayanya. Perokok pasif sebaiknya jika ada di kerumunan orang yang merokok, sebaiknya nomor 1, hindari. Jadi kalau bisa kita pergi dari kerumunan orang yang merokok tersebut. Tapi jika memang kita terpaksa harus ada di situ, misalnya dalam kendaraan umum, sebaiknya kita menggunakan masker. Bagusnya lagi kalau hanya menggunakan masker yang tipis, kita menggunakan double. Karena masker yang tipis itu belum tentu bisa menyaring seluruh partikel dari asap rokok untuk masuk ke dalam paru-paru kita. Seperti itu.